Bab 374, Pelatihan Jiwa. Setelah menerima metode rahasia, Harley segera duduk di tanah dengan kaki disilangkan, memahami metode rahasia pelatihan jiwa dalam keadaan meditasi. Setelah pemahaman, Harley menemukan bahwa pelatihan jiwa barbar dan pelatihan tubuh barbar memang memiliki tujuan yang sama. Pelatihan tubuh barbar, metode rahasia tertinggi pelatihan tubuh fisik, melatih sampai tingkat sempurna. Vajra tidak risak, premisnya adalah kultivator harus menanggung semacam bara api. Bara api ini bisa jadi adalah api monster, api bumi, dan api sejati, yang dapat merangsang bekerjanya metode rahasia. Dan pelatihan jiwa barbar adalah metode rahasia tertinggi untuk melatih jiwa besi, jiwa baja, dan kondisi kultivasinya adalah kultivator pelatihan jiwa harus menanggung semacam kilat, yang dapat berupa guntur yin, guntur yang, petir surgawi, guntur dewa, hanya dengan baru bisa berhasil merangsang pelatihan metode rahasia. Naga kuno mistik memilih teknik ini untuk melatih jiwa Harley, itu pasti karena Harley memiliki petir surgawi. Walaupun teknik rahasia tertinggi ini diberikan kepada Harley, tanpa guntur dan kilat, juga tidak berguna. Sungguh pelatihan jiwa barbar. Meskipun dia dalam keadaan mata tertutup, ada ekspresi takjub di antara alis Harley, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Sudah aktif. Dengan kata-kata nyaring Harley di dalam hati, jiwa yang bergoyang langsung menjadi tenang, dan metode tertinggi pelatihan jiwa barbar langsung berputar. Krak, krak. Kemudian, petir surgawi berwarna hitam muncul, bersatu dengan guntur dan kilat, berkeliaran di atas jiwa Harley. Guntur yang mendominasi menusuk dan menikam, dengan ganas memurnikan jiwa Harley. Segera, perangan menyakitkan Harley bergema di dunia kekosongan abadi, seluruh tubuh jiwa spiritual terpelintir, dan dilubangi oleh petir surgawi yang mendominasi. Meski sudah menduga rasa sakit dari pelatihan jiwa, tapi dia masih meremehkan rasa sakit yang lebih menyeluruh daripada saat dia melakukan pelatihan tubuh barbar. Namun, yang datang bersamaan dengan rasa sakit adalah penciptaan. Petir surgawi ibarat pisau kikis, menempa jiwa Harley, dan lebih seperti palu, menempa jiwa Harley yang penuh dengan bekas serangan, lahir kembali dalam penempaan, dan kekuatan jiwa dalam pelatihan jiwa menjadi lebih murni. Baik, meskipun rasa sakit itu tidak ada bandingannya, Harley tertawa keras, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, dan rasa sakit seperti inilah yang meredam keinginannya yang pantang menyerah. Aku mempertaruhkan masa depanku padamu hari itu, sepertinya adalah pilihan yang sangat tepat. Dunia bawah tanah sekte Zeng Yang, naga kuno mistik diam-diam menyaksikan 9 tubuh bayangan Harley. Tampaknya bisa melihat Harley yang asli di dunia kekosongan abadi melalui 9 tubuh bayangan. Meskipun saling kenal untuk waktu yang singkat, keterkejutan yang dibawa oleh Harley tidak kecil. Fakta membuktikan bahwa visinya masih sangat luar biasa. Penampilan Harley di pertandingan 3 sekte lebih dari luar biasa. Benar-benar eksistensi penantang langit, tidak ada keturunan yang kuat, tidak ada bakat, tidak ada tingkat kultivasi yang sama, tetapi bisa mengalahkan tubuh Xuanling yang begitu kuat secara tiba-tiba. Bakatmu tidak hanya di dinasti Dacu, tetapi bahkan di surga dan dunia, juga benar-benar langka. Mungkin, ribuan tahun dari sekarang, aku akan berterima kasih atas keputusan hari ini, karena aku mungkin telah menyaksikan kebangkitan seorang Kaisar Xiangwu yang agung. Naga kuno mistik masih menyaksikan dengan tenang, hanya dia sendiri yang tahu gumaman dalam hati. 9 jam kemudian, Harley perlahan membuka matanya. Pelatihan jiwa pertama kali masih sangat sulit, dan butuh 9 jam penuh untuk menjalankannya. Namun, rasa sakit yang dia alami selama 9 jam ini tidak sia-sia.
Jiwa ilusi itu tampak jelas sudah disempurnakan dan dipadatkan, terutama kekuatan jiwa. Setelah pelatihan jiwa secara keseluruhan, juga terdapat banyak peningkatan. Metode rahasia ini sangat bagus. Harley Ye memutar lehernya dan berdiri. Meski dalam keadaan tubuh jiwa spiritual, ekspresinya masih bagus. Harley Ye. Tak lama kemudian terdengar suara di luar, membuat Harley Ye menoleh. Dia melihat Yona Sangguan berbaring di atas tubuhnya dan menangis, air mata membasahi bajunya. Tidak disangka, aku masih begitu penting di hatimu. Harley Ye tidak bisa menahan senyum, melihat Yona Sangguan menangis untuknya. Dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Selain Yona Sangguan, dia juga melihat Desi. Pipi Desi terlihat sedikit sedih, berdiri di depan kasur Ais Jade. Masih ada kabut air di matanya yang indah, wajahnya juga kuyuh. Kali ini, Harley Ye tidak melihat Tuan Suge, dan senior perempuan bernama Pony yang datang bersama Desi. Segera, Hano dan dari kota dan Cheng datang bersama dua orang, Shirley Luo dan Anira Suan. Begitu masuk, Harley Ye melihat mata merah besar Shirley Luo, air mata mengalir di pipinya, wajahnya kuyuh dan pucat. Temperamennya sangat nyata, tidak menyembunyikannya sama sekali, merangkak di kasur Ais Jade, dan menangis. Kak Harley Ye, kamu tidak menepati janjimu, kamu bilang kamu ingin datang ke kota dan Cheng untuk melihat Shirley Luo. Kamu pembohong. Dibandingkan dengannya, Anira Suan jauh lebih pendiam. Dia juga berdiri di sana seperti Desi, memandangi kasur Ais Jade. Dia mengerutkan bibirnya lebih dari sekali, cantik, ada jejak rumit di matanya. Chen Ye, Dewa Pil, sungguh anak yang luar biasa. Hano dan menghela nafas, aku benar-benar menyesal tidak membawamu pergi dengan paksa hari itu, aku menyesalinya. Entah berapa lama berlalu, Yona Sangguan dan Shirley Luo berhenti menangis, duduk berlutut di depan kasur Ais Jade, menatap Harley Ye dengan bodoh. Selama periode waktu ini, Fancy Chu pergi jalan-jalan. Sepertinya dia pergi ke Tanah Cilo di negara Ye untuk mencari Rani Si. Butuh waktu 3 hari untuk kembali, tetapi yang mengecewakan Harley Ye adalah dia tidak membawa pulang tubuh Rani Si. Tidak ditemukan. Harley Ye mengerutkan kening, seharusnya tidak. Di sini, Yona Sangguan dan Shirley Luo tertidur satu demi satu sambil bersandar di kasur Ais Jade. Pony dan Hanodan, yang berada di samping, menghela nafas dan membawa mereka pergi dari sini. Setelah itu, Harley Ye melihat 4 sosok yang dia kenal, penguasa muda kota penempa pedang di Beichu, Tuan muda keluarga bangsawan Beihai, Tuan muda keluarga bangsawan Suantian dan Naurasu, putri suci istana Tanabata. Hei! Mereka berempat menghela nafas saat melangkah maju. Orang bilang jimat spiritual ini dapat membantu orang terlahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya, tetapi aku tidak tahu apakah akurat atau tidak. William Wei melangkah maju dan meletakkan jimat spiritual di kasur Ais Jade. Bocah, satu hal yang paling aku sesali adalah aku tidak membawamu pergi secara paksa hari itu. Robert Chen melangkah maju, langka sekali dia tidak mengibaskan kepalanya, tidak narsis menekan-nekan rambutnya, tetapi sebuah manik-manik spiritual ditaruh di tangan Harley Ye, mutiara keberuntungan, semoga kehidupan selanjutnya beruntung. Sialan, aku masih akan membawakanmu seorang pelacur. Alvaro Lee mulai memarahi saat melangkah maju, tetapi setelah memarahi, dia menghela nafas tak berdaya, menggantungkan simpul konsentris khusus di dada Harley Ye, satu hati dan satu pikiran, di kehidupan selanjutnya, jadilah sekelompok saudara baik. Aku tidak akan sentimental lagi. Naurasu melangkah maju dan meletakkan dompet dengan sehelai rambut di samping Harley Ye, petisi Tanabata, helai rambut satu hati, di kehidupan selanjutnya, cari gadis yang baik. Mengharukan sekali, Harley Ye tersenyum, hatinya juga terasa hangat.
Sebelumnya banyak keluarga telah menariknya, tetapi karena iblis, tidak ada dari mereka yang datang. Mereka bisa datang, dia juga sangat bahagia. Belasungkawa untuk dua senior. Di luar, saat mereka berempat pergi, mereka memberi hormat kepada Fen Shichu dan Len Shichu, yang berdiri di kedua sisi kasur Ais Jade. Setelah itu baru perlahan berjalan keluar dari paviliun gadis giok. Setelah mereka pergi, paviliun gadis giok kembali hening. Harley Ye tanpa sadar menatap Fen Shichu dan Len Shichu lagi. Mereka berganti pakaian, seperti seorang istri awam yang menjaga roh suaminya. Satu-satunya hiasan di tubuhnya adalah jepit rambut mutiara giok Phoenix di kepalanya. Bersambung. Bab 375. Orang menyebalkan. Krak, krak. Di dunia kekosongan abadi, entah sejak kapan suara guntur dan kilat terdengar lagi. Kali ini, dia hanya membutuhkan waktu 6 jam untuk menjalankan pelatihan secara menyeluruh. Seiring berjalannya waktu, seiring kekuatan jiwanya terus meningkat, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk pelatihan. Kakek naga, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Harley Ye memanggil naga kuno mistik sambil melatih jiwanya. Katakan, kamu bilang mata keabadian 6 jalan membangkitkan kekuatan ruang waktu, kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Harley Ye bertanya dengan curiga. Ada banyak alasan. Naga kuno mistik menggerakkan kelopak matanya dengan malas dan berkata dengan santai, mungkin kultivasimu belum mencapai tahap itu, mungkin kamu bukan dari keturunan suku Xian, mungkin mata keabadian dibangunkan secara pasif, jadi hanya sekilas saja. Mungkin saja dia itu ada, tapi kamu tidak merasakannya. Kekuatan ruang waktu itu misterius. Ada banyak faktor di dalamnya, kamu pikir sendiri. Maksudnya ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa, kamu perlu meningkatkan kultivasi kamu, terutama kultivasi jiwamu. Naga kuno mistik melanjutkan, kekuatan pupil mata keabadian dan kecepatan pemulihan berhubungan langsung dengan kultivasi, dan yang paling penting adalah kultivasi jiwa, banyak berlatih, banyak manfaat. Mengerti? Senior, aku ikut belasungkawa. Sementara keduanya berbicara, seseorang datang memberi penghormatan. Harley Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke sana. Saat melihat, dia melihat Sofian Ling, dan ada seorang wanita bercadar di samping Sofian Ling. Lihat dari dekat, bukankah itu Serena Xiao? Kalian bisa datang kemari, membuatku sedikit terkejut. Harley Ye melihat keluar dengan sedikit terkejut, terutama Serena Xiao. Apa yang membuat dia dengan berani datang kembali ke tempat yang menyedihkan ini? Hei! Keduanya menghela nafas, berbalik dan pergi. Harley Ye samar-samar melihat keduanya berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Begitu keduanya pergi, ketiga sosok itu berjalan masuk ke loteng bersama. Melihat ketiga orang itu, Harley Ye sedikit menyipitkan mata, alisnya mengerut, karena dia tidak begitu suka dengan tiga orang yang masuk ini. Mereka dilihat dengan cermat, bukankah itu Henry G, Zega Zhao dan Master Qing Yang? Melihat tiga orang ini, Fen Shichu dan Len Shichu langsung mengerutkan kening, terutama Len Shichu, hendak langsung menghentikan mereka di tempat, tetapi dihentikan oleh Fen Shichu dengan transmisi suara. Hei, langit melindungi yang tampan dan gagah. Mereka bertiga melangkah maju, langsung mendesah, dengan wajah munafik. Harley Ye bahkan bisa dengan jelas melihat ejekan dan penghinaan yang muncul di sudut mulut mereka. Sialan, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Tiga manusia jalang, kalian sialan datang kemari sengaja ingin berlagak di depan guruku dan Lensi, kan? Baik, aku ingat itu. Dua adik seperguruan, kami ikut belasungkawa. Di luar,
Mereka bertiga menghela nafas dan menatap Fen Shichu dan Lin Shichu lagi. Berjalan perlahan, tidak diantar. Fen Shichu berkata nada ringan, ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Gampang itu. Mereka bertiga juga tidak marah. Mereka awalnya ke sini untuk berlagak di depan orang, diperintahkan untuk diusir. Itu juga sudah diduga, tetapi saat mereka bertiga keluar dari paviliun gadis giok, mereka mengecap lidah. Apa itu pembalasan? Apa itu pembalasan? Kalimat ini, aku akan mengingatnya. Mata Harley Ye masih dingin, terutama karena Fen Shichu dan Lin Shichu terlihat seperti yatim piatu dan janda. Ketiga orang ini jelas kemari untuk menggertak orang lain, dan ini adalah hal yang paling tidak bisa ditolerir oleh Harley Ye. Tak lama kemudian, seseorang berjalan dari luar paviliun gadis giok. Orang ini sangat mengejutkan. Dia tidak lain adalah murid gerbang luar puncak Renyang, Yasmin Su. Yasmin Su melangkah maju perlahan, tapi tatapan mata yang menatap Harley Ye bukanlah jenis kekaguman yang terlihat dari orang yang hidup kepada orang yang sudah mati. Dengan sedikit drama, Harley Ye dengan jelas melihat kalimat ini di mata Yasmin Su. Jika niat membunuh terlalu berat, akan sulit bagi kamu untuk mencapai hasil positif pada akhirnya. Yasmin Su, kan? Saat aku keluar, aku harus mengajarimu apa itu niat membunuh, apa itu hasil positif, apa itu jalan kebenaran, dan apa itu jalan iblis. Harley Ye mencibir. Dua paman guru, aku turut berduka cita. Yasmin Su datang dan pergi dengan cepat. Sebelum pergi, dia tidak lupa menghadap Fen Shichu dan Lin Shichu memberi tanda hormat. Sekarang, jika ingin melihat hati orang, saat ini bisa melihatnya dengan jelas. Di dunia kekosongan abadi, Harley Ye mendengar suara halus naga kuno mistik lagi, kebaikan dan kejahatan manusia. Aku benar-benar melihatnya. Harley Ye mencibir, beberapa orang tidak datang memberi penghormatan. Aku malah ingin berterima kasih kepada mereka, tetapi beberapa orang datang memberi penghormatan, hanyalah untuk menonton pertunjukan. Bagus. Karena begitu suka menonton pertunjukan, aku akan mengundang kalian untuk menontonnya saat jiwaku kembali. Setelah mengatakan itu, Harley Ye duduk bersila di tanah, memikirkan metode pelatihan tubuh barbar di dalam hatinya. Krak, krak. Petir hitam dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun rasa sakit yang parah, tetapi Harley Ye sudah terbiasa. Dibandingkan dengan beberapa rasa sakit, ini sama sekali tidak layak disebut. Selanjutnya, sosok-sosok datang silih berganti di paviliun gadis giok. Harley Ye melihat Brady, Yunandi Xie dan Pandi Huo, dan bahkan Karafli juga datang. Dibandingkan dengan Yasmin Su, mereka datang dengan tulus. Meskipun mereka mengucapkan kata-kata makian, tetapi setiap kali Harley Ye melihatnya, bisa melihat keinginan untuk menahan air mata di mata beberapa orang, tetapi tidak dapat ditahan. Punya saudara seperti kalian, benar-benar sepadan. Melihat mata yang berkelap-kelip itu, Harley Ye tidak bisa menahan senyum, dan hatinya tetap terasa hangat. Tak lama kemudian, mereka pergi, dan sebelum pergi, mereka tidak lupa membungkuk hormat kepada Fen Shichu dan Lin Shichu. Setelah mereka pergi, Winston Hu dan Fendi Zhang datang. Fendi Zhang tidak masalah, melihat Harley Ye berbaring di kasur ais jade, wajahnya tampak menua dalam sekejap, dan Winston Hu menunjukkan temperamen aslinya, berbaring di bawah kasur ais jade, menangis dengan sangat sedih, dan enggan bangun untuk waktu yang lama. Fendi Zhang dan Winston Hu tidak pergi, tetapi tetap di sini. Namun, orang berikutnya yang masuk membuat mata Harley Ye meledak dengan cahaya sedingin es, karena orang yang datang adalah Zheng Yi. Persetan. Harley Ye tiba-tiba berdiri, niat membunuh yang dingin membuat awan berkabut di dunia kekosongan abadi membeku sesaat. Itu adalah Zheng Yi,
yang tidak hanya membunuh Rani Si, tetapi juga memberinya permainan kematian. Niat membunuhnya pada Zheng Yi telah mencapai titik yang tak terbendung. Kamu tidak diterima di sini, pergilah. Lan Sichu di dunia luar sudah berbicara, kata-katanya yang ringan, membuat orang merasa kedinginan. Paman Guru, aku di sini untuk memberi hormat kepada Harley Ye, bagaimanapun juga, aku masih kakak seperguruannya, benarkan? Zheng Yi berpura-pura, tetapi wajahnya jelek, di mata Harley Ye, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kamu juga layak menjadi kakak seperguruannya. Kamu, Lan Si. Fen Sichu menyela perkataan Lan Sichu dengan ringan, tidak lupa melirik dua tetua agung di belakang Zheng Yi. Tentu saja, Zheng Yi membawanya untuk menekan orang. Hei, adik seperguruan Ye. Melihat Lan Sichu tidak menghentikannya, Zheng Yi berjalan ke kasur Ais Jade dengan wajah penuh kesedihan. Namun, saat Harley Ye berada di dunia kekosongan abadi, bisa melihatnya dengan sangat jelas. Zheng Yi tersenyum lucu dan ganas di sudut mulutnya, dan sorot matanya seolah berkata, aku membunuh muridmu, aku memang ingin menjebakmu, bangun dan pukul aku. Hei, langit benar-benar melindungi pemberani. Kemampuan akting Zheng Yi sangat bagus, dia menangis sambil memberi hormat kepada Fen Sichu dan Lan Sichu, dua paman guru, turut berduka cita. Kamu sudah boleh pergi. Ekspresi Fen Sichu acuh tak acuh, dan tidak ada gejolak emosi di pipinya. Keponakan murid pamit dulu. Zheng Yi sangat hormat. Namun, saat dia berbalik, Harley Ye dapat dengan jelas melihat jejak sembrono di matanya, terhadap Fen Sichu dan Lan Sichu. Segera, pikiran Harley Ye meraung, naga mengambang tidak dapat disentuh. Zheng Yi telah menyentuh batas kesabarannya, sebelumnya adalah Winston Hu, Fendi Zhang, dan kemudian muridnya Rani Si, sekarang memiliki pemikiran terhadap Fen Sichu dan Lan Sichu, menyebabkan niat membunuhnya meluap. Awan berkabut di dunia kekosongan abadi langsung membeku menjadi terak es. Kakak, harusnya biarkan aku menamparnya barusan. Lan Sichu berkata dengan dingin setelah Zheng Yi pergi. Dia akan mati, tapi bukan sekarang. Fen Sichu berkata dengan tenang, ketenangannya sedikit menakutkan. Mungkin dia dan Harley Ye adalah tipe orang yang sama, semakin tenang, semakin menakutkan, seperti ketenangan sebelum badai. Guru, tolong jangan bunuh dia, nyawanya adalah milikku. Di alam kekosongan abadi, Harley Ye menarik napas dalam-dalam, aura pembunuh juga berkumpul di tubuhnya. Meskipun ingin membunuh Zheng Yi, dia juga harus hidup kembali dulu. Di luar, Andreas Yang, Daoxuan, Freddy Su, dan Henki Feng semua ada di sini. Samar-samar terlihat di pelipis mereka bertambah sehelai rambut putih. Sebagai kultivator, mereka berada di masa jayanya, mulai menunjukkan usia tua mereka. Terutama Andreas Yang, wajahnya sangat pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seorang instruktor, dia dikendalikan oleh orang lain, dia bahkan tidak bisa menahan satu orang pun, benar-benar gagal. Apa yang dia rasakan terhadap Harley Ye adalah rasa bersalah yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri. Kakak seperguruan sekte, di samping kasur Ais Jade, Fen Sichu yang dari tadi terdiam berkata, cari tahu dengan jelas, apakah ada hubungan dengan Zheng Yi. Pasti ada hubungannya dengan dia. Sebelum Andreas yang berbicara, Master Daoxuan berkata dengan suara yang dalam, tetapi segera menggelengkan kepalanya tak berdaya, hanya saja kita tidak punya bukti. Dia punya bukti alibinya, banyak murid dan para tetua bisa bersaksi. Aku mengerti. Fen Sichu berbisik pelan, kemudian berhenti berbicara, tetapi ekspresinya dingin dan menakutkan. Harley Ye masih bisa melihat niat membunuh yang dingin melintas di matanya yang indah. Minggir. Begitu kata-kata Fen Sichu jatuh, terdengar raungan kemarahan di luar.
Bong, bong, bong. Kemudian terdengar beberapa auman, dan para tetua yang berada di luar memuntahkan darah dan mundur. Bong. Dengan ledakan keras, satu orang melangkah ke paviliun gadis giok satu persatu. Mungkin karena sangat agung dan tubuhnya sangat berat. Saat langkah kakinya mendarat, ada bunyi gedebuk, membuat seluruh paviliun gadis giok bergetar. Orang ini, jika dilihat dari dekat, bukankah itu Andrian Haotian? Bersambung.